Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anakku sekalian? Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah, diberikan kesehatan, istiqomah beribadah, rajin belajar. Kembali Pak Andi akan menyampaikan pembelajaran jarak jauh tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Anak sekalian, selama kita belajar di rumah ini memang kadangkala sedikit membosankan, jenuh, kepingin bisa ketemu dengan teman-teman bersekolah seperti dulu. Tapi karena masih pandemi, sehingga kita harus belajar di rumah dahulu. Maka saat di rumah, hendaklah kita mengetahui kewajiban dan hak selama di rumah. Oke, sebelumnya Pak Andi akan menyampaikan firman Allah di dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Anak sekalian, dari ayat ini, ketika kita melaksanakan kewajiban, hendaknya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena Allah akan memberikan balasan yang lebih baik. Diberikan kemudian, mungkin ada hal-hal yang dianggap sulit, terasa akan diberikan jalan keluar, diberikan kemudahan, sehingga kita bisa meraih kesuksesan. Ayat ini mendorong kepada kita untuk terus melaksanakan kewajiban dengan sepenuhnya, dengan bertanggung jawab. Insya Allah hak-hak yang akan kita terima diberikan dengan sebaiknya. Oke, kembali. Tujuan pembelajaran kita adalah agar siswa mengerti arti kewajiban dan hak. 2. Mengenal kewajiban dan hak saat di rumah. 3. Mengetahui operasi penjumlahan dan pengurangan. 4. Siswa mengetahui kewajiban menjaga kesehatan. 5. Siswa dapat membuat kalimat saran. Bagaimana pengertian kewajiban dan hak itu? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Contoh, kewajiban beribadah, belajar, membantu orang tua, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan lain sebagainya. Hendaknya dilakukan dengan penuh tanggung jawab. 2. Hak adalah sesuatu yang dimiliki dan digunakan sesuai kebutuhan sendiri. Ketika kita selesai melaksanakan kewajiban, kita akan mendapatkan hak. Apa contohnya? Yaitu mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan pendidikan, mengeluarkan pendapat, dan lain sebagainya. Itu pengertian kewajiban dan hak. Dan ketika kita melaksanakan kewajiban, hendaknya dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kita diberi kewajiban membersihkan, laksanakan kewajiban itu dengan penuh tanggung jawab. Jangan ditinggalkan. Laksanakan dengan penuh semangat. Jangan bermalas-malasan. Ya, laksanakan dengan keikhlasan. Ini luar biasa nak sekalian. Ketika kita melaksanakan kewajiban dengan penuh keikhlasan, Allah akan memberikan balasan yang sempurna. Jangan terus kita akhirnya dipaksa-paksa untuk melaksanakan. Jangan. Harus ada kesadaran diri. Laksanakan kewajiban itu dengan penuh keikhlasan. Dan kerjakan kewajiban itu dengan senang, sehingga lebih
semangat ketika kita melaksanakan itu. Dan setelah kita melaksanakan kewajiban, kita akan mendapatkan hak. Saat kita mendapatkan hak, maka hendaknya kita yang pertama bersyukur kepada Allah. Karena kita mendapatkan hak itu, bersyukur kepada Allah, Allah pun akan menambah nikmatnya, ya. Lain syakartum la azidanakum wa in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur, kata Allah, akan aku tambah nikmat itu. Dan barang siapa mengkufuri, azabku sangat pedih. Maka teruslah bersyukur ketika kita mendapatkan hak itu. Pergunakan hak itu dengan sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan. Karena banyak yang tidak bisa mendapatkan hak. Maka ketika kita mendapatkan hak itu, gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan berterima kasih atas jasa yang diberikan. Ketika kita diberi hak mendapatkan makan, kasih sayang dari orang tua, kita harus berterima kasih, menghormati kepada orang tua, dan lain sebagainya. Bagaimana sekarang melaksanakan kewajiban dan hak di rumah? Ya, sekarang kita berbicara di rumah. Ketika kita di rumah punya kewajiban, yaitu berbakti, menghormati kedua orang tua. Orang tua telah memberikan banyak kebutuhan kita, mendidik kita, maka kita pun berbakti, menghormati, jangan menyakiti orang tua. Oke? Sebagai anak yang soleh dan soleha, tentunya dia akan senantiasa hormat dan patuh kepada orang tua. 2. Membantu kebersihan di rumah. Iya dong, ya, jangan diserahkan semuanya pada orang tua, maka kita pun juga harus membantunya. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Jangan sampai diri ini gara-gara kita salah makan, ketika musim panas kita berbanyak minum es, akhirnya sakit, orang tua sedih, kita pun juga merasa tidak enak badan. Maka kita punya kewajiban untuk menjaga kesehatan. Yang keempat, menjaga nama baik keluarga. Sebagai anggota keluarga, jangan sampai gara-gara kita punya kesalahan dengan orang lain, ya, tidak mau memaafkan, akhirnya mengakibatkan nama keluarga kita tercemar. Maka perilaku berakhlakul karimah itu adalah kewajiban kita semua. Yang kedua, hak. Setelah kita melaksanakan kewajiban itu, kita punya hak di rumah. Apa? Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kita mendapatkan pendidikan sehingga ilmu kita bertambah. Kita mendapatkan perhatian, apa yang diperlukan dipenuhi oleh orang tua. Kita mendapatkan makan, minum, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang orang telah berikan kepada kita semua. Ya, bagaimana akibat kewajiban dan hak di rumah tidak dilaksanakan? Ya, hati-hati. Kalau tidak dilaksanakan, keadaan misalnya perkakas di rumah berantakan, itu mengakibatkan merugikan nama baik keluarga. Anak-anak terlantar, suasana di rumah kacau, tidak ada rasa aman, hilangnya persaudaraan karena permusuhan. Maka laksanakan kewajiban dengan sepenuhnya, sehingga hak kita bisa kita terima dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kalau kita melihat rumah berantakan, mainan berserakan, tidak ada yang ditata dengan rapi? Maka kalian punya kewajiban. Bagaimana ketika melihat kamar berantakan, kewajiban apa yang bisa kita lakukan? Ya, berikutnya kita lihat orang tua kita, ibu kita senantiasa membersihkan, habis belanja, memasak, menyajikan, terus membersihkan piring, gelas, dan sebagainya. Kasihan, ya, dapurnya berantakan, bertumpukan piring, gelas, panci, dan sebagainya.
Maka kita pun punya kewajiban. Apa kewajiban kita ketika melihat alat-alat dapur di rumah berantakan? Ya kan? Ya, penerapan kewajiban dan hak di rumah ketika kita bisa makan bersama dengan orang tua mendidik kita, membimbing kita. Coba jelaskan bagaimana ketika kita bisa menikmati suasana pembinaan kasih sayang dari orang tua itu. Ya kan? Ya. Yang berikutnya, kita punya kewajiban untuk menjaga kesehatan agar tubuh tetap sehat. Maka berolahraga teratur, mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, buah-buahan jangan ditinggalkan, ya kan? Menjaga kebersihan lingkungan, ayo yang kotor-kotor kita bersihkan, sampah-sampah berserakan dibuang di tempatnya, dan istirahat yang cukup. Jangan terlalu banyak bermain, waktunya habis untuk bermain. Ayo istirahat yang cukup, serta menerapkan protokol kesehatan. Istirahat adalah keadaan yang tenang, rileks, tanpa tekanan emosional, dan bebas dari perasaan gelisah. Istirahat bukan berarti tidak melakukan aktivitas, tapi juga kondisi yang membutuhkan ketenangan. Terkadang jalan-jalan di taman, nonton televisi, dan sebagainya juga dapat dikatakan sebagai bentuk istirahat. Keadaan istirahat berarti berhenti sebentar untuk melepaskan lelah, bersantai sejenak untuk menyegarkan diri, atau sesuatu keadaan untuk melepaskan diri dari segala hal yang membosankan, menyulitkan, bahkan menjengkelkan. Maka ketika kita dalam keadaan kejenuhan, sempatkan istirahat. Waktu siang sempatkan untuk tidur siang. Waktunya tidur, gunakan tidur. Jangan terus bermain. Tubuh kita butuh untuk istirahat agar kita sehat. Bagaimana bentuk istirahat itu? Ya, memanfaatkan waktu untuk tidur. Ya, ada waktu yang rileks, santai. Berlibur pun bisa merupakan bentuk istirahat karena kita bisa menikmati suasana yang menyenangkan, yang tenang, penuh keindahan dan penuh kesegaran. Relaksasi, ya, kita benar-benar menjadikan tubuh ini istirahat, mengurangi aktivitas dari kesibukan yang ada. Kita sejenak untuk mengurangi aktivitas, refreshing, melihat tempat-tempat yang hijau, suasana yang sejuk. Wah, ini bagus sekali untuk menjaga kesehatan dan bergaul yang menyenangkan, ya, sehingga menambah nikmatnya dalam kehidupan ini. Apa manfaatnya istirahat? Yang pertama, menjaga kesehatan, meningkatkan daya konsentrasi, menjaga stamina, memperkuat sistem imun, dan menambah semangat. Ayo Sempatkan istirahat agar kita bisa mendapatkan manfaat dari istirahat itu. Akibat kurang istirahat bagaimana? Ya, tentunya tubuh ini mudah sakit, tubuh lelah, bahkan sulit berkonsentrasi akibat kejenuhan, ya kan? Maka sempatkan sekali lagi untuk beristirahat. Nah, kita setelah mampu beristirahat, melihat ada teman-teman yang sibuk bermain, bersepeda, tidak mengenal waktu, ada yang jatuh. Maka ketika kita melihat anak-anak teman kalian yang bersepeda jatuh, apa saran kita? Ya kan? Coba kalian memberi saran kepada teman-teman yang tidak bisa menggunakan waktu istirahatnya, sibuk dengan bermainnya, ya kan? Ada lagi membuang sampah sembarangan. Apa saran yang bisa kalian berikan kepada mereka yang suka membuang sampah tidak pada tempatnya? Lah, berikutnya latihan soal, isilah titik-titik di bawah ini, ya. Penjumlahan 250 dengan berapa, hasilnya 750. Penjumlahan berapa jika ditambahkan 1.500, hasilnya 1.600, dan seterusnya.
Saya kira ini mudah sekali, ya. Terima kasih. Rajinlah belajar, laksanakan kewajiban, hak akan didapatkan, disiplin beribadah, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Semoga kita senantiasa menjadi anak-anak yang berprestasi, anak yang soleh dan solihah. Demikian, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.